Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Wahyu Japa dengan NIM H54012210023. Di video kali ini saya akan melakukan analisis vektor autoregresif atau biasa disebut dengan VAR menggunakan aplikasi RStudio. Tetapi untuk langkah pertama saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai 5W+1H dari vektor autoregresif ini. Untuk yang pertama, apa sih vektor autoregresif? Vektor autoregresif atau biasa disebut dengan VAR merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan time lag atau keterlambatan waktu antar beberapa variabel deret waktu atau time series yang saling terkait. Nah, model VAR ini mengasumsikan bahwa nilai variabel saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai variabel sebelumnya dari variabel itu sendiri dan variabel lain dalam sistem. VAR ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh dinamis antar variabel dan melakukan peramalan simultan. Mengapa menggunakan VAR? VAR digunakan untuk menangkap hubungan dinamis antar variabel ekonomi atau finansial. Yang kedua, mampu menangkap hubungan timbal balik atau kausalitas antara beberapa variabel yang berubah sering berjalannya waktu. Yang ketiga, tidak perlu asumsi bahwa satu variabel adalah eksogen atau penyebab tetap. Yang keempat, cocok untuk forecasting dan melihat dampak kebijakan ekonomi. Nah, model VAR ini yang diestimasikan dapat digunakan juga untuk peramalan, dan kualitas peramalannya dapat dinilai dengan cara yang sepenuhnya analog dengan metode yang digunakan dalam pemodelan autoregresif univariat. Kapan kita menggunakan VAR? VAR digunakan ketika kita ingin menganalisis lebih dari satu variabel time series secara bersamaan. Dapat juga digunakan ketika menganalisis dan memprediksi beberapa variabel deret waktu yang saling berhubungan dalam satu model. Yang ketiga, untuk mencari tahu apakah ada hubungan saling mempengaruhi antar variabel. Nah, untuk pemakaian VAR itu digunakan ketika data tidak diketahui variabel X dan Y-nya. Digunakan juga apabila lebih dari 50 variabel juga bisa. Di mana menggunakan VAR? Untuk penggunaan VAR yaitu biasanya untuk pemodelan data multivariat time series yang biasa ditemukan dalam keuangan. Contohnya itu ada di return saham, nilai tukar, suku bunga. Yang kedua ada kebijakan publik, yaitu contohnya pengaruh subsidi pajak. Yang ketiga dari bidang ilmu sosial, contohnya itu ada hubungan antar indikator kesejahteraan. Siapa yang menggunakannya? Untuk yang menggunakan model VAR itu ada beberapa. Contohnya ada peneliti dan akademisi, ekonom dan analisis keuangan, pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, dan mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis yang berbasis data time series. Bagaimana cara dalam melakukan uji VAR? Untuk yang pertama yaitu ada uji stasioner. Apakah data tersebut sudah stasioner. Yang kedua, memilih jumlah lag optimum. Yang ketiga, ada uji kointegrasi. Selanjutnya ada uji stabilitas, ada uji IRF, ada uji FFVD, ada uji kausalitas Granger dan FTC, dan yang terakhir ada estimasi model VAR. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini sudah tertampilkan tampilan dari aplikasi RStudio. Untuk yang pertama, kita akan menginstal package yang akan kita gunakan dalam formula ini. Untuk yang pertama, saya akan mendownload si ATSA. Nah, tapi di sini kan sudah terchecklist ya, karena sebelumnya tadi saya sudah melakukan uji coba untuk memperlancar video ini. Nah, karena package-nya itu sudah terinstall dan terchecklist semua, yaitu ada ATSA, URCA, VARS, ReadXL, dan lain-lain. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan masuk ke file, import dataset, dan from Excel. Nah, di sini tuh digunakan untuk memilih file yang akan kita olah. Nah, filenya itu kita di sini cari saja sesuai yang sudah kita download tadi. Nah, di sini kita perlu mengubahnya menjadi numerik karena untuk melakukan uji coba ini datanya harus numerik. Apabila tidak numerik tidak bisa digunakan. Nah, setelah inflasi dan kursnya numerik, kita akan impor saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Nah, setelah itu kita masuk ke sini lagi. Nah, di sini kita akan melakukan TS data dari data VAR tadi.
dengan rumus TS data var. Nah, ini tuh namanya saja, nama filenya. Kebetulan nama filenya saya ini. Setelah itu ada C-1. Nah, di sini tuh untuk menghapus kolom tahun karena tahun dalam uji coba ini tidak diperlukan. Kita run saja. Nah, di sini sudah terrun, di sini sudah ada hasilnya 20 observasi dari dua variabel, yaitu ada inflasi dan kurs. Kita coba lihat ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah tidak ada tahunnya. Setelah itu kita akan melakukan datanya di sini. Nah, di sini tadi kan kita mulainya dari tahun 2000 ya. Jadi di sini kita ketik saja tahunnya 2000, frekuensinya 1 dan kita akan run saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa datanya tuh time series. Dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Kita akan melihat si TS datanya. Kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa datanya tuh sudah muncul dari tahun 2000 sampai tahun 2019 dengan variabel inflasi dan kurs. Nah, setelah itu kita akan melihat plot terlebih dahulu baru melakukan uji stasioner. Nah, uji stasioner itu yang ADF test ya. Nah, ini kita run saja. Nah, setelah di run kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh di sini sudah ada grafik. Nah, grafik di sini tuh merupakan nilai inflasinya. Kita bisa melihat bahwa berfluktuasi tajam pada tahun 2000, 2005 di sini. Dan cenderung stabilnya tuh ada dari tahun 2010 di sini. Nah, untuk grafik yang di bawah ini tuh merupakan grafik kurs, di mana kita bisa melihat bahwa terjadi kenaikan dari tahun 2000 ke atas. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2008 di sini sampai saat ini kan terjadi tren naik yang berada di sekitar 9.000 sampai 14.000. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji stasioner dari inflasi dan kurs. Tapi kita akan mengecek dulu si ASA-nya sudah terchecklist ya, jadi sudah aman. Kita akan run saja. Nah, ASA ini digunakan untuk melakukan uji stasioner. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasil di sini tuh kita coba ke atasin dulu untuk melihat hasilnya. Di tab 1 kita bisa melihat bahwa p-value-nya tuh kurang dari 0,5, yang artinya dia tuh tidak stasioner pada tingkat level. Setelah itu kita coba ke bawahin. Nah, di tab 3 kita juga bisa melihat bahwa belum stasioner. Nah, di tab 2 tuh ada yang stasioner yang di sini. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga p-value-nya tuh ada di 0,01. Setelah itu kita akan melihat si uji stasioner dari kurs. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya bahwa dari hasil uji tadi dari tab 1 kita bisa melihat p-value-nya tuh ada di atas 0,05. Yang tab 2 juga di atas 0,05 dan yang tab 3 tuh di atas 0,05 juga. Nah, artinya itu tidak stasioner pada semua model uji, yaitu ada di tab 1, 2, 3 itu tidak stasioner, yang menunjukkan adanya akal unit. Jadi untuk yang kurs tadi tidak stasioner, tapi untuk yang inflasi itu ada indikasi tidak stasioner pada level 1, tapi di tab 1, tapi di tab setelah ada drift ini p-value-nya sudah di 0,01, kurang dari 0,01. Sehingga perlu pendekatan berbasis VAR.
Setelah itu kita akan melakukan like optimum dari data di sini. Nah, data di sini kita bisa melihat ya bahwa var select ts data like max 10 tuh untuk si formulanya. Kita run saja. Mengapa 10? Karena 10 di sini tuh merupakan atau digunakan untuk mencari nilai terbaiknya, bukan berarti like 10 itu merupakan like optimumnya. Kita akan lihat dulu. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasilnya tuh AIC-nya 4, HQ-nya 4, SC-nya 4, LPE-nya 4. Nah, artinya di sini tuh terdapat like optimum semua kriterianya tuh ada di nilai 4. Jadinya tuh model var dibentuk dengan P sama dengan 4. Setelah itu kita akan melakukan var yang di sini, kita run saja. Setelah itu kita akan melihat si root var-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ya hasilnya di sini. Nah, setelah hasilnya muncul di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasil root var atau digunakan untuk mengecek ke stationer system, hasilnya tuh ada di 0,92, 0,92, 0,84, 0,84, 0,60, 0,40. Nah, di sini tuh artinya kan dia di bawah, nilainya di bawah 1 semua ya, yang berarti model var di sini tuh stabil atau stasioner secara sistematik. Nah, ini tuh merupakan nilai modulus atau merupakan akar-akar karakteristik sistem var dengan lag 3. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji kointegrasi. Di sini kita akan run saja. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat ya bahwa dari ini kan merupakan pengujian kointegrasi Johansen ya. Di sini tuh kita bisa melihat hasilnya. Kita scroll saja, kita baca dulu. Nah, di sini kita temuin bahwa dari R1-nya tuh tesnya tuh ada di 1,5 yang lebih kecil dari di sini. Nah, untuk R0-nya tuh si nilai trace statistiknya tuh ada di 19,7 yang lebih besar dari 5% critical value-nya. Sehingga di sini tuh modelnya sudah hampir kointegrasi tapi belum signifikan secara statistik. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwa dari hasil di sini tuh tidak ada hubungan jangka panjang yang kuat atau terintegrasi antara inflasi dan growth, meskipun sudah mendekati ya. Nah, setelah itu kita akan membuat model var. Tapi sebelum kita masuk ke model var, di sini kita juga bisa melihat bahwa hasilnya tuh ada di seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Kita lanjut saja karena tadi kita sudah bisa menentukan apakah ada hubungan jangka panjang dan hasilnya tuh tidak ada ya. Kita lanjutkan saja untuk melihat si model var-nya. Kita run saja. Setelah itu kita run lagi bagian uji kausalitas Granger ini. Kita run saja. Nah, dari hasil kita bisa melihat dari hasil tadi melalui Granger causality H0 inflasi donut Granger course ini, artinya hipotesisnya tuh 0 atau inflasinya tuh tidak menyebabkan secara Granger terhadap kurs, karena kan P value-nya tuh ada di 0,7 ya, yang artinya tuh lebih dari 0,05, artinya tuh kan gagal tolak H0, sehingga tidak ada bukti bahwa inflasi menyebabkan perubahan kurs dalam pengertian Granger causality ini. Nah, untuk yang no instantaneous causality between, nah di sini tuh kita bisa melihat ya bahwa tidak ada kausalitas instan antara inflasi dan kurs, atau artinya itu tidak saling mempengaruhi secara simultan. P value-nya di sini kan ada di 0,4 ya, yang artinya tuh lebih dari 0,05, yang artinya juga gagal tolak H0. Nah, di sini tuh juga tidak ada bukti hubungan kausalitas instan antara inflasi dan kurs. Nah, setelah itu kita akan melihat dari uji kausalitas Granger dari variabel kurs. Kita run saja. Nah, setelah di run kita juga bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh
di Granger causality ini p-value-nya kan 0,20 yang artinya tuh di atas 0,05 juga ya, yang artinya tuh dia tidak signifikan. Nah, untuk yang no instantaneous causality between itu tuh juga tidak signifikan karena dia tuh menolak H0 atau hipotesisnya tuh H0 karena p-value-nya tuh di atas 0,05 juga. Nah, setelah itu kita akan melihat si IRF-nya. Di sini kita akan run saja si IRF-nya dan kita akan melihat plotnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasil plot di sini tuh kita bisa melihat ada titik-titik yang warna merah ini dan titik-titik yang warnanya hitam. Yang garis warna hitam ini merupakan respon kurs terhadap shock inflasi. Untuk yang garis titik-titik ini tuh batas atas dan batas bawah dari confidence interval atau 95%. Ini 95%. Nah, hasil dari bootstrap 100 kali menunjukkan ketidakpastian si estimasinya. Karena seluruh garis respon berada di bawah 0 dan sebagian di luar CI0 yang menunjukkan adanya efek signifikan secara statistik, setidaknya di beberapa periode awal. Di periode awal itu terdapat efek signifikan. Nah, gambar IRF ini menunjukkan guncangan atau shock pada inflasi terhadap kurs, yang menunjukkan bagaimana kurs merespon shock inflasi dalam beberapa tahun ke depannya, apakah terjadi naik atau turun, dan seberapa cepat kembali ke titik keseimbangan. Nah, setelah itu kita akan melakukan variance decomposition atau FEVD dengan cara kita akan merun saja. Kita akan merun si plotnya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini kan tulisannya error pada plot ya, karena marginnya tuh terlalu besar, fotonya tuh terlalu besar. Kita skip saja kalau begitu. Nah, setelah itu kita run saja. Nah, dari hasil di sini kan menunjukkan bahwa dari depth of-nya tuh kan 0 di phase 1. Nah, artinya tuh di sini menutup device aktif pada saat ini. Setelah itu kita akan melakukan si Parmar ini dengan akan melihat si plot dari varian decomposition-nya. Kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa dari hasilnya tuh menunjukkan seberapa besar variasi inflasi yang dijelaskan oleh FEVD untuk inflasi dan yang bawah tuh untuk kurs. Nah, yang warna hitam ini merupakan shock inflasi dan untuk yang warna abu-abu tuh merupakan kurs ya. Nah, dari grafik FEVD for inflasi ini kita bisa melihat ya bahwa yang horizontal tuh ke sini, yang vertikal ke atas ya. Untuk di horizontal pertama atau awal periode ini, semua variasi inflasinya tuh dijelaskan oleh inflasi itu sendiri. Nah, sering berjalannya waktu, peran shocknya tuh terus meningkat walaupun sedikit, namun shock inflasinya tetap dominan, yaitu ada di sekitar 80-90%. Nah, inflasi di sini tuh sebagian besar dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan hanya sedikit dipengaruhi oleh pergerakan si kurs. Nah, di sini kita bisa melihat ya, sebagian besar tuh yang warnanya hitam ini. Nah, dari grafik yang bawah kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh 100% variasi kursnya berasal dari kurs itu sendiri. Sebagian besar kan yang warna abu-abu ya, jadinya tuh berasal dari kurs itu sendiri. Nah, untuk di periode kelima sampai ke 10 ini kontribusi shock inflasinya tuh mulai meningkat meskipun tetap relatif kecil, yaitu ada di sekitar 10-15%. Nah, kurs yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri itu lama-kelamaan dipengaruhi juga oleh inflasi terhadap kursnya dalam jangka panjang atau jangka menengah. Mungkin demikian interpretasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.